Ya halo, selamat datang kembali di sesi video selanjutnya di mata pelajaran informatika. Pada materi kemarin kita sudah membahas tentang praktik lintas bidang. Yang pertama adalah budaya kerja itu apa? Ya, budaya kerja itu adalah sebuah konsep yang mengatur proses berpikir, kepercayaan, serta perilaku karyawan atau anggota yang didasarkan pada ideologi suatu organisasi. Nah, apa pengaruhnya ketika kita menerapkan budaya kerja ini di dunia perusahaan? Nah, di sini kita bisa menerapkannya agar timbul dari rasa saling memahami, saling berpikir dan merasakan satu sama lain agar kita sesama antar anggota di dalam perusahaan tersebut bisa memecahkan masalah yang ada. Nah, adapun ciri budaya kerjanya adalah di sini terdapat perbedaan tiap bidang perusahaan itu. Namun mayoritas perusahaan itu sepakat bahwa contoh budaya kerja yang baik adalah ketika setiap anggota mematuhi peraturan serta tetap mengacu pada SOP atau yang dalam artinya adalah standar operational procedure yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari penerapan budaya kerja yang baik ini antaranya dapat meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, meningkatkan rasa kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja dan tanggap dengan perkembangan dunia luar. Nah, ini adalah contoh manfaat dari beberapa ketika kita dapat menerapkan budaya kerja yang baik di dunia perusahaan tersebut. Nah, budaya kerja di era digital ini adalah bisnis imperatif yang mana artinya bagaimana caranya supaya teknologi digital ini bisa memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan harus membuat terobosan-terobosan baru. Seperti itu. Oke. Nah, lalu terbukti bahwa komputer memang sudah semakin luas dan meramah di segala aspek kehidupan. Contohnya di dunia organisasi atau perusahaan. Nah, dengan menggunakan komputer ini, membuat laporan, melakukan perhitungan, dan mengolah data bisa dilakukan dengan aplikasi yang kita butuhkan. Contoh misalkan untuk membuat laporan, itu kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Office yang biasanya kita biasa menggunakan Microsoft Word. Nah, seperti itu. Nah, setelah pekerjaan semua sudah selesai dengan cepat. Nah, setelah itu ada free time yang bisa didapatkan ketika kita sudah mengerjakan pekerjaan itu dalam satu hari. Kita bisa mengerjakannya dengan cepat di awal waktu sehingga di waktu selanjutnya kita di sini dapat mencari wawasan baru dan skill yang baru agar kita bisa menjadi karyawan atau anggota yang terus meningkat wawasan dan skillnya. Nah, oke, selain mempercepat dalam menyelesaikan tugas dan mempercepat mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, komputer juga dapat membantu menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan komputer, pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan otomatis. Oke, ini untuk review dari materi kemarin yang sudah dibahas. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang pengembangan produk komputasional. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional itu seperti apa. Yang mana tujuan utamanya adalah untuk memecahkan masalah kompleks ya dengan menggunakan suatu algoritma atau runutan yang sistematis. Seperti itu. Nah, cara kerjanya yang sudah kita pelajari sebelumnya itu pertama adalah dekomposisi, yaitu memecahkan masalah yang big problem itu menjadi masalah kecil-kecil, dipecah masalahnya. Lalu kedua, pattern recognition atau pengenalan pola, dikenali pola tiap masalah-masalah kecil itu. Nah, yang ketiga adalah generalisasi pola dan abstraksi atau pattern generalization. Jadi kita mengetahui karakter tiap masalah itu seperti apa. Ibarat misalkan diberi tag-nya. Misalkan masalah ini tentang A, masalah ini tentang B. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah kita merancang algoritmanya dan menganalisis datanya. Jadi kita membuat langkah-langkahnya, langkah solusinya seperti apa agar tercapai solusi tersebut. Begitu. Nah, di suatu perusahaan masih melakukan perhitungan dengan cara manual tanpa bantuan komputer. Sangat banyak. Nah, maka dibutuhkan program atau aplikasi agar perhitungan dapat dilakukan secara otomatis. Program yang akan dibuat serupa dengan kalkulator
kamu akan bisa menyelesaikan masalah tersebut menggunakan cara komputasi. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Dekomposisi dari masalah tersebut adalah pada sebuah program atau aplikasi perhitungan terdapat pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bataku ya, kali bagi tambah kurang. Nah, ini operator dasar dari matematika. Nah, maka submenu dari program aplikasi tersebut adalah pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi di sini kita membuat aplikasi program ya, aplikasi kalkulator. Nah, ini kita mendekomposisi apa saja masalahnya di sini dalam perhitungan. Ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Nah, pola yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama menghitung dua nilai atau dua variabel. Namun, yang pembedanya hanyalah operatornya saja. Misalkan, operatornya ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, abstraksi. Untuk melakukan suatu perhitungan, dibutuhkan beberapa atribut penting, yaitu nilai awal sebelum dilakukan perhitungan, nilai kedua yang menyebabkan terjadinya perhitungan. Jadi di sini minimal kita membuat kalkulator ini mempunyai dua variabel atau dua nilai. Nah, hasil dari perhitungan nilai awal dan nilai kedua dan operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Jadi hasilnya adalah hasil dari operator dari nilai kedua tersebut. Apakah mungkin nilai pertama dikurang nilai kedua atau dikali, dibagi, dikurangi. Seperti itu. Yang terakhir, rancangan algoritma. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu perhitungan. Langkah-langkah tersebut digambarkan menggunakan flowchart seperti berikut. Oke, ini dia. Akan saya jelaskan dahulu. Nah, yang pertama kita mulai dulu. Deklarasi operator nilai 1, nilai 2. Nah, ini diketahui dulu nilainya untuk operatornya apa. Apakah kali, bagi, tambah, kurang. Lalu nilai 1, nilai 2, dan hasil. Ini deklarasi dulu. Jadi kita membuat wadahnya dulu ya. Wadah untuk operator, nilai 1, nilai 2, dan hasil. Jadi semacam kita mendeklarasikan variabelnya. Selanjutnya adalah kita input operator yang akan dilakukan. Apakah kali, bagi, tambah, kurang. Nah, kalau misalkan kita memilih submenu dari tambah. Nah, di sini operatornya sama dengan tambah, maka kalau iya, maka kita lanjut ke sini. Input nilai 1 dan nilai 2. Sudah diinput nilai 1 dan nilai 2, oke, di enter, baru keluar hasilnya. Hasil nilai 1 tambah 2 sudah dapat, sudah diproses, baru keluar di tampilannya, dicetak hasilnya. Nah, setelah itu selesai. Nah, sama seperti operator yang lainnya. Misalkan bukan plus, kalau tidak berarti ke bawah. Apakah kurang? Kalau tidak berarti ke bawah. Apakah kali? Kalau tidak berarti di bawah lagi. Apakah bagi? Nah, jadi ini ada 4 operator pilihan. Nah, kalau selain dari itu, maka nanti keluar cetakannya operator tidak tersedia. Maka selesai perhitungannya. Oke. Kode program kalkulator ini dapat kamu lihat di buku informatika halaman 221. Oke. Nah, ini dia. Pengujian program dilakukan menggunakan Dev C++. Kamu bisa juga menggunakan compile online seperti onlinegdb.com yang sudah sering saya beritahu sebelumnya, dengan cara menekan F11 compile and run. Nah, compile merupakan proses komputer untuk memeriksa penulisan bahasa pemrograman. Apakah ada yang salah atau ada yang benar. Jadi compile itu di proses komputer memeriksa penulisan, dicek semua apakah ada yang salah. Kalau ada nanti dia, ini sebelum di run ya, jadi dicek dulu ada yang benar nggak pengetikannya. Nah, nama fungsinya ada yang benar atau ada yang salah. Kalau benar semua baru di run. Makanya di sini ditulis compile and run. Jadi di compile dulu, dicek dulu semua, ya, udah jadi, nah baru di run. Kalau udah berhasil semua, kalau tidak ada error. Nah, jika berhasil, maka tampilan programnya akan menjadi seperti berikut, seperti ini. Nah, ini tadi ya, sesuai dengan di flowchart. Ditentukan di sini ada 4 operasinya, operatornya: pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita pilih misalkan nomor 3, maka di sini perkalian. Nah, lalu di sini masukkan nilai pertama 5. Udah, lalu masukkan nilai kedua 3. Kita tekan enter,
Maka 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih. Selanjutnya silakan kerjakan tugas 9.2 dan latihan bab 9 di buku informatikanya halaman 222 dan 224. Nah, seperti biasa tugasnya ini dikumpul di Edmodo. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tanya saya secara pribadi. Terima kasih, sampai jumpa.